Hai Sobat Infra 2, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Selamat datang di acara kami di Pada kesempatan kali ini, kami akan sharing, berbagi ilmu terkait dengan penyesuaian harga. Apakah kalian tahu apa itu penyesuaian harga? Penyesuaian harga adalah modifikasi yang dilakukan terhadap harga kontrak keseluruhan guna memperhitungkan perubahan yang sah dalam biaya pelaksanaan kontrak. Penyesuaian harga ditujukan untuk melindungi kontrak terhadap peningkatan harga. Peningkatan harga adalah pergerakan harga-harga yang terus naik dan dapat difaktorkan dalam kontrak. Jika peningkatan ini melampaui ekspektasi, peningkatan harga dapat mempengaruhi arus kas kontraktor dan dapat menyebabkan keterlambatan konstruksi dan pekerjaan berkualitas lebih rendah. Lalu, apa saja ketentuan terkait dengan penyesuaian harga dapat diterapkan dalam suatu kontrak kerja konstruksi? Kita perlu tahu dulu apa itu kontrak kerja konstruksi. Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 disebutkan isi minimal dari syarat-syarat khusus kontrak paling sedikit memuat salah satunya adalah penyesuaian harga. Adapun jenis kontrak kerja konstruksi dalam PP 29 tahun 2022 pasal 77 dibagi menjadi dua dari segi pembiayaan. Yang pertama, jika dibiayai oleh APBN dan APBD, maka menggunakan dokumen terstandar yang diatur dalam peraturan menteri. Kemudian yang kedua, jika non-APBN dan APBD, maka menggunakan dokumen sesuai kesepakatan para pihak. Untuk proyek dengan APBN atau APBD, ketentuan penyesuaian harga ini secara umum termaktub dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 dalam pasal 37 ayat 1, penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan atau perubahan dokumen pemilihan. Yang kedua, tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. Selanjutnya, ada beberapa persyaratan dan tata cara perhitungan penyesuaian harga sebagaimana yang dimaksud dari penjelasan sebelumnya. Yang pertama, penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak dengan masa pelaksanaan lebih dari 18 bulan. Yang selanjutnya, penyesuaian harga sebagaimana maksud dalam huruf A diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan. Penyesuaian harga diberlakukan bagi seluruh kegiatan atau mata pembayaran kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung, overhead, cost, dan harga satuan timpang sebagaimana yang tercantum dalam penawaran. Yang keempat, penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen kontrak. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri
menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. Yang selanjutnya, jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. Dan yang terakhir, indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan. Ketentuan-ketentuan dan persyaratan penyesuaian harga pada perpres tersebut bisa saja tidak berlaku apabila terjadi kondisi khusus lain, contohnya dengan keluarnya Surat Edaran Kepala Lembaga LKPP Republik Indonesia tahun nomor 16 tahun 2022 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa yang terdampak atas kenaikan harga bahan bakar minyak dan atau aspal pada tahun anggaran 2022. Kemudian rumus penyesuaian harga tertuang dalam lampiran Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Dalam standar dokumen pemilihan di kontrak harga satuan, pada syarat-syarat khusus kontraknya, pasal 38.7, tercantum rumusan penyesuaian harga satuan sebagai berikut. Di sini, HN adalah harga satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan. Kemudian, H0 adalah harga satuan pada saat penawaran. Kemudian, A adalah koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan overhead. Dalam hal tidak dicantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka A ditetapkan sebesar 0,15. Kemudian, untuk B, C, dan D ini merupakan koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dan sebagainya. Penjumlahan antara A, B, C, dan D, dan seterusnya ini jika dijumlahkan maka akan menghasilkan angka 1. BN, CN, DN ini adalah indeks harga komponen pada saat bulan pada saat pekerjaan dilaksanakan, sedangkan B0, C0, dan D0 adalah indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran. Dalam perhitungan penyesuaian harga, terdapat hal-hal penting dalam rumus perhitungannya, yaitu koefisien harga satuan dan indeks harga yang digunakan. Untuk penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, bahan bakar, alat kerja, dan sebagainya, ditetapkan seperti contoh sebagai berikut. Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh pengguna jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya terhadap harga satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan atau rancangan kontrak. Terdapat beberapa catatan untuk koefisien penggunaan koefisien ini. Yang pertama, penerapan koefisien komponen penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Yang kedua, jika koefisien komponen kontrak pekerjaan belum tercantum dalam dokumen kontrak, maka harus mendapatkan koefisien komponen kontrak pekerjaan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait. Lalu, jika koefisien komponen belum ada atau tidak ada penetapan dari Menteri Teknis terkait, maka koefisien komponen berdasarkan pada analisa harga satuan dalam dokumen penawaran. Kemudian selanjutnya, untuk indeks harga yang digunakan, ini bersumber dari Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
Ada beberapa catatan untuk penggunaan indeks ini. Yang pertama, indeks BPS digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian harga, yaitu indeks atau buku indikator ekonomi yang terdiri dari indeks harga perdagangan besar atau disingkat dengan IHPB untuk material, alat, dan bahan bakar. Sedangkan indeks harga konsumen atau disingkat dengan IHK untuk upah. Yang kedua, indeks IHPB sektor impor harus didukung dengan dokumen yang berkaitan dengan impor atas barang yang dipergunakan. Yang ketiga, penerapan indeks dilakukan secara konsisten bulan per bulan atas item tertentu dengan indeks harga per subsektor. Setelah dilakukan penyesuaian untuk harga satuan, kemudian hitung penyesuaian harga kontrak dengan rumusan sebagai berikut. Di mana PN adalah harga kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan, dan HN adalah harga satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian harga satuan. Kemudian V adalah volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. Ada beberapa catatan untuk menentukan volume tereskalasi, yaitu ada 4 hal. Yang pertama, realisasi volume sampai bulan ke-12 tidak mendapatkan penyesuaian harga. Yang kedua, volume pekerjaan yang dijadikan dasar untuk perhitungan penyesuaian harga adalah monthly certificate atau MC, atau laporan bulanan yang digunakan sebagai dasar pembayaran dan telah dievaluasi oleh konsultan pengawas. Yang ketiga, penerapan perhitungan dilakukan dengan membandingkan volume realisasi pelaksanaan pekerjaan pada bulan bersangkutan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal realisasi pelaksanaan pekerjaan mendahului jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak, maka indeks harga yang digunakan adalah indeks pada saat realisasi pelaksanaan pekerjaan. Oke, setelah dilakukan perhitungan, aturan terkait dengan pengajuan dan pembayaran penyesuaian harga sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh pengguna jasa apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh pengguna jasa apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit biasanya dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disingkat dengan BPKP. Audit di sini adalah sebagai bentuk tindak kehati-hatian profesional dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengajuan penyesuaian harga yang diajukan oleh penyedia jasa telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan ketentuan dalam perundang-undangan. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sharing ini bermanfaat buat Sobat Infra 2 semua. Jangan lupa selalu budayakan membaca kontrak, memahami isi dari kontrak, dan lakukan tertib administrasi kontrak untuk Infra 2 yang lebih baik, untuk Wika lebih sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.